Oke, kita lanjut masuk ke himpunan bagian. Nah, himpunan bagian merupakan himpunan-himpunan dari beberapa anggota yang masuk ke dalam himpunan tertentu, yang menjadi bagian dari himpunan tertentu. Contoh misalkan, suatu himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B apabila himpunan A ini anggota-anggotanya termuat di dalam himpunan B. Oke, nah selama ini kalau kalian masih ingat di sekolah mungkin ya, ada di situ ditemukan dua penulisan simbol untuk himpunan bagian. Ada yang dituliskan, contoh misalkan himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Ada juga simbol yang dituliskan seperti ini, himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Apakah penulisan ini ada yang salah untuk menyatakan suatu himpunan bagian? Tidak ada yang salah. Dua penulisan ini menyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Namun ada perbedaan yang mendasar dari penggunaan simbol ini ya. Nah, untuk itu kita langsung lihat saja di tipe himpunan bagian yang berikutnya. Kalau yang tadi disebut hanya himpunan bagian saja dari suatu himpunan, kalau yang ini himpunan bagian sejati. Jadi ada perbedaan mendasar di sini. Lambang yang tadi untuk himpunan bagian itu menggunakan lambang ada tanda garis di bawah sebagai istilahnya sebagai tanda sama dengan ya. Garis di bawah di sini. Sedangkan kalau untuk himpunan bagian sejati dia tidak memiliki tanda garis. Apa yang membedakan? Nah, untuk membedakan dua ini kita langsung lihat ke himpunan bagian sejati. Himpunan bagian sejati sini suatu himpunan A dikatakan himpunan bagian sejati dari B apabila A merupakan unsur B sama seperti yang di atas apabila A termuat dalam B atau A anggota-anggotanya termuat dalam B namun paling sedikit ya atau minimal ada satu elemen pada himpunan B yang bukan elemen dari himpunan A. Oke. Misalkan di sini contoh ya untuk memperjelas pengertian ini ya. Saya katakan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian sejati dari himpunan B. Oke. Maka himpunan A ini minimal ada satu anggota dari himpunan B yang tidak ada di himpunan A. Contoh di sini saya ambil yang langsung di sini saja. Contoh himpunan A. Anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan B 1567, himpunan C 178. Oke. Perhatikan himpunan B dan himpunan C. Kalau himpunan A merupakan himpunan yang paling besar ya, ini yang memuat semuanya ya. Nah, dengan kasus yang seperti ini, yang dicontoh yang kita punya, maka saya bisa katakan bahwa himpunan B adalah himpunan bagian dari A, benar ya. Atau saya juga bisa katakan bahwa himpunan B merupakan himpunan bagian sejati dari A. Dua-dua ini benar. Kenapa? Karena himpunan B dia merupakan himpunan bagian dari A di mana semua anggota elemen dari B itu termuat atau merupakan anggota dari himpunan A. Oke. Dan dia juga merupakan himpunan bagian sejati. Himpunan bagian sejati dari himpunan A karena minimal ada satu elemen pada himpunan tersebut yang bukan elemen dari himpunan A. Ada satu minimal himpunan dari elemen A yang tidak ada di himpunan elemen di himpunan B. Nah, apa yang tidak ada di sini himpunan B itu hanya 1, 5, 6, 7. Yang tidak terdapat di himpunan B ini namun merupakan anggota himpunan A berarti itu adalah 2, 3, 4. Ya, 2, 3, dan 4. Nah, kan dikatakan minimal punya satu yang tidak ada di dalamnya. Maka ini termasuk. Jadi saya bisa katakan bahwa himpunan B itu merupakan himpunan sejati dari himpunan A. Demikian juga dengan himpunan C. Himpunan C juga bisa saya katakan himpunan bagian dari himpunan sejati
himpunan bagian sejati dari himpunan A. Nah, boleh juga dituliskan bahwa himpunan C merupakan himpunan bagian dari A. Nah, sekarang perhatikan di sini. Untuk himpunan D, bagaimana dengan himpunan D? Himpunan D merupakan anggota-anggota himpunan yang tepat sama dengan himpunan A. Jadi, untuk yang himpunan D ini, bisa saya katakan himpunan D sama dengan himpunan A ya. Ingat ya bahwa dua himpunan dikatakan sama apabila anggota-anggotanya tepat sama. Lihat A dan D di sini, A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, D juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk dua himpunan yang sama, itu bisa kita katakan bahwa kalau saya punya himpunan D sama dengan himpunan A, maka himpunan D ini merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Demikian juga himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Kenapa? Ya karena semua elemen yang ada pada himpunan A, D itu juga termuat atau ada di dalam himpunan A. Berarti D ini merupakan himpunan bagian dari A. Begitu juga dengan himpunan A. Himpunan A yang juga merupakan himpunan bagian dari himpunan D. Nah, sekarang perhatikan apakah bisa saya katakan bahwa himpunan D merupakan himpunan bagian sejati dari A? Nah, di sini yang tidak bisa. Kenapa tidak benar pernyataan ini? Karena syarat dari suatu himpunan bagian sejati minimal satu anggota pada himpunan yang paling besar itu, yang di dalamnya termuat semua himpunan yang merupakan bagian dari yang memuat himpunan bagiannya, itu minimal satu tidak boleh ada. Nah, kenapa di sini D bukan himpunan bagian sejati? Karena semua himpunan D itu tepat sama dengan himpunan A anggotanya. Dengan kata lain, tidak ada satu minimal anggota A yang tidak termuat di himpunan D. Minimal ya, ingat kata minimal. Sehingga untuk D, saya hanya bisa menuliskan bahwa himpunan D itu merupakan himpunan bagian sejati, hanya merupakan himpunan bagian dari A. Nah, ini tidak akan bisa dituliskan seperti ini. Ini salah. Jadi D bukan himpunan bagian sejati dari A. D hanya bisa dituliskan himpunan bagian dari A atau A himpunan bagian dari D karena mereka ini tepat sama gitu. Atau dengan kata lain tidak ada salah satu yang minimal tidak dimiliki satu anggota tidak ada pada himpunan yang lain. Nah, jadi apa sih berarti yang membedakan atau kegunaannya? Kegunaannya adalah ketika kita membaca suatu himpunan bagian yang seperti ini, misalkan saya menemukan himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Berarti saya bisa tahu bahwa himpunan B ini merupakan himpunan yang boleh memungkinkan semua anggota di himpunan B ini ada satu yang tidak terdapat di himpunan A, atau ada juga kemungkinan bahwa himpunan B ini tepat sama dengan anggota di himpunan A, atau bisa ada kemungkinan B ini sama dengan A. Namun, kalau saya memiliki kondisi di mana B himpunan bagian sejati dari A, maka yang ini tidak akan pernah mungkin terjadi bahwa B ini merupakan himpunan yang anggota-anggotanya tepat sama dengan A. Atau di kasus yang ini tidak akan pernah mungkin terjadi B sama dengan A. Atau A sama dengan B itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Karena syarat dari suatu himpunan yang sejati itu minimal satu elemen. Kalau kondisinya seperti ini, maka minimal satu elemen dari A itu tidak dimiliki atau tidak berada di B. Sehingga tidak akan terjadi kemungkinan B sama dengan A atau A sama dengan B.